Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dwi Melinia dengan NIM 0806 1181823122. Aku adalah mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Video kali ini aku akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canva. Ataupun dosen pengampu saya ialah Dr. APT Sausian, MSc. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah entrepreneurship. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, berikut merupakan bisnis model Canva yang telah saya buat sebelumnya. Adapun nama produk ini ialah New Face. New Face ini merupakan produk kosmetik dari Infusa Pesmis daun tumbuhan gelap sebagai pelembab wajah. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali poin-poin yang saya cantumkan di dalam bisnis model Canva. Pertama ada key partner, ada key activities, key research, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, ada juga cost structure dan revenue streams. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari poin-poin tersebut. Yang pertama, di sini ada key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko, dan kepastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Nah, jadi di sini key partnernya ada dua, ada strategi alliance dan supplier relationship. Nah, untuk strategi alliance ini ada yang melalui media partner. Media partnernya media sosial seperti itu ya teman-teman, karena kita tahu bahwa zaman teknologi sangat memanfaatkan media sosial. Adapun media sosial yang digunakan adalah Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Bingo. Dan juga bisa digunakan Facebook ya teman-teman. Kemudian untuk dari situs e-commerce-nya kita bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, Minimarket, toko kosmetik, jasa pengiriman, selebgram, sponsorship, dan juga toko spa. Dan untuk yang supplier relationship, kita juga bisa bekerja sama dengan petani, pemilik ladang tanaman gelam, kemudian ada kimia farma sebagai pemasok bahan, ada pabrik botol kemasan, dan juga pabrik sarana dan prasarana. Jadi penting banget ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke key activities. Nah, untuk key activities ini, kita mencantumkan beberapa poin, yaitu pembelian bahan baku, yaitu tanaman gelam, kemudian pembelian bahan tambahan, penyiapan sarana dan prasarana, pengelolaan bahan baku menjadi suatu produk, pemastian dan penjaminan mutu produk, pengemasan produk, dan pemasaran produk. Nah, untuk key activities ini belum aku jelasin ya teman-teman. Jadi, key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Dan jadi di key activities ini tadi ya, mulai dari pengumpulan bahan baku, kemudian bahan tambahan, kemudian proses produksi, hingga menjadi sebuah produk. Nah, kemudian kita masuk ke key research. Nah, key research ini terdiri dari lahan budidaya tanaman gelam. Jadi di sini kita tidak membeli langsung bahannya ya teman-teman. Jadi kita bekerja sama dengan petani, kemudian kita menyediakan lahannya biar lebih menekan biaya produksi juga. Kemudian ada peralatan penunjang, alat penyimpanan, dan juga transportasi. Transportasi ini sangat penting banget ya, baik itu untuk pengangkutan bahan-bahan baku dan alat, serta untuk pemasaran juga penting. Nah, untuk key research sendiri merupakan sebuah sekat dalam bisnis model Canva yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, jadi key research ini ada hubungannya sama value proposition ya teman-teman. Jadi dia sangat penting karena dalam mewujudkan untuk membuat suatu usaha kita
perlu adanya care ratio juga, poin-poin yang lainnya juga sangat penting ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ke value proposition. Nah, untuk value proposition ini merupakan nilai manfaat produk atau layanan, merupakan acuan dari pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa sih konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Jadi di sini kayak nilai plusnya gitu ya, value-nya apa gitu dari produk face mist ini. Nah, yang pertama, infusa face mist dengan merek New Face ini berasal dari tanaman gelam yang merupakan produk yang bermanfaat sebagai anti penuaan dini, penangkal radikal bebas, pencegahan kanker kulit, mengecilkan pori-pori, mengurangi gatal pada kulit, menyembuhkan luka atau iritasi, mencegah atau mengurangi terjadinya peradangan, serta sebagai anti jamur. Kemudian memiliki kualitas produk yang baik dan terjamin. Kemudian terdapat logo BPOM dan MUI. Jadi produk ini aman dan juga halal ya, karena udah ada BPOM dan juga MUI-nya. Pengaplikasiannya mudah dan efisien. Nah, jadi kita karena dia face mist ya teman-teman, dia bentuknya kayak semprotan gitu, jadi lebih higienis dan juga aplikatornya tuh sangat nyaman. Harga yang relatif terjangkau dan juga produk herbal yang aman ya. Jadi untuk harganya ini sangat terjangkau ya teman-teman. Hanya 25.000 untuk 200 ml. Nah, bayangin aja ini sangat murce ya untuk sejenis kosmetik yang aman dan juga halal. Dan juga ini herbal teman-teman. Jadi nggak memberikan banyak efek samping yang berbahaya bagi kulit. Kemudian setelah value proposition, kita masuk ke customer relationship. Nah, customer relationship ini pasti yang disukai sama perempuan-perempuan nih. Adanya diskon-diskon. Nah, untuk customer relationship ini kita menyediakan adanya diskon by 2 get 1. Jadi kalau teman-teman beli 2 bakal dapat gratis 1. Kemudian mendapatkan kupon setiap pembelian minimal 2 produk. Kemudian 10 kupon dapat ditukarkan dengan 1 produk. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli 2 produk bakal dapat 1 kupon. Dan kalau kuponnya dikumpulin jadi 10, teman-teman bisa tukarin supaya mendapat 1 produk nih. Dan produk tersedia baik offline maupun online. Nah, karena ini mungkin masih musim PPKM ya, jadi untuk transaksi jual beli itu sedikit terkendala. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita menyediakan layanan offline maupun online. Jadi untuk customer relationship ini sendiri, pengertiannya ialah strategi bisnis yang mengemadukan proses manusia dan juga teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonferensi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal, penjualan layanan pelanggan. Jadi di sini lebih ke customer ya, lebih ke customer. Jadi kita di sini gimana sih caranya buat kita menarik customer supaya bisa stay, yang udah beli bisa bakal beli terus nih di toko kita atau di store kita sama atau beli produk kita. Nah, kemudian di sini juga berfungsi untuk menarik kembali pelanggan baru. Jadi pelanggan yang lama bisa stay dan datanglah pelanggan-pelanggan baru juga. Kemudian ada yang namanya channels. Nah, channels ini merupakan saluran atau bagaimana bisa seorang entrepreneur menyampaikan produk hingga sampai kepada konsumen melalui penggunaan channels yang tepat. Kita bisa menyampaikan value proposition kepada customer. Nah, jadi channels ini berhubungan sama value tadi ya teman-teman. Jadi channels ini sama halnya seperti media gitu. Media kita buat pemasaran. Nah, untuk di sini kita ada teman kerja, jadi nggak cuma media ya. Kita juga ada yang offline. Kalau offline tuh lebih ke kayak tempat-tempat. Kalau misalnya media itu yang online kayak Shopee atau Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Nah, untuk yang offline mungkin bisa dari teman kerja, kita kerabat, apotek, minimarket, online store, toko kosmetik, jasa make up, MUA atau toko spa. Jadi karena memang produk kita ini kosmetik, jadi fokus utama kita ini ke tempat yang toko kosmetik bisa, jasa make up bisa, toko spa bisa dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke customer segment. Untuk customer segment,
Nah, di sini kita menargetkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja atau dewasa, baik pria maupun wanita. Karena emang pesimis new phase dari tumbuhan gelar ini, karena dia herbal ya teman-teman, bisa digunakan baik oleh remaja, oleh orang dewasa, entah itu pria atau wanita, mereka bisa menggunakannya. Dan untuk pengertian dari customer segment ini sendiri adalah cara mempersonalisasikan pesan pemasaran customer untuk berkomunikasi lebih baik dengan berbagai kelompok pelanggan. Lalu, kalau customer ini adalah bagian penting dari sebuah perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak ada customer, maka percuma saja. Kemudian kita masuk ke cost structure. Nah, jadi cost structure itu apa sih? Cost structure ini umumnya akan mengacu pada beberapa jenis biaya. Nah, di sini kan juga slide menunjukkan ada uang ya, koin, dolar. Nah, jadi kita akan berbicara tentang biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan, yang mana pada umumnya mencakup biaya tetap dan juga biaya variabel. Sederhananya, variabel ada biaya yang mengalami perubahan seiring dengan tingkat perubahan produksi. Jadi, cost structure ini jelas ya teman-teman, uang masuk, uang keluar itu jelas. Kemudian ada yang terakhir revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah aliran pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi itulah beberapa poin yang harus ada atau beberapa poin yang biasanya ada pada BMC atau Business Plan Canva. Bisnis model Canva ya teman-teman, sorry. Tadi ada sedikit salah penyampaian. Untuk cost structure tadi ya teman-teman, biayanya tuh apa aja sih biasanya kalau dalam pesimis yang saya bikin ini, itu ada biaya alat dan bahan produksi, kemudian biaya pengemasan, biaya promosi pemasaran, dan juga biaya SDM. Nah, itulah teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.